Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu studi kasus analisis implementasi strategi pada manajemen dan operasi PT Merdeka Copper Gold Tbk. Perkenalkan, saya Jalwa Aditya, NIM B200180209 dan rekan-rekan saya Dewi Niken Larasati B200180210, Isi Kumalasari B200180212, Tiara Rahmawati B200180214 dan Alni Nur Fadilasari B200180217. Sebelum membahas tentang strategi manajemen dan operasi pada perusahaan, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk terlebih dahulu. PT Merdeka Copper Gold Tbk adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya serta layanan pertambangan. Merdeka saat ini terdiri dari 5 aset utama, yaitu 7 Bukit Copper, Pani Joint Venture, Wetar Morowali Acid Iron Metal, 7 Bukit Gold, dan yang terakhir Wetar Copper. Merdeka adalah perusahaan nasional berkantor pusat di Jakarta. Merdeka memiliki 5 entitas anak perusahaan, PT Bumi Suksesindo atau PSI yang beroperasi di Banyuwangi, Jawa Timur. PSI memegang izin usaha pertambangan operasi produksi tertanggal 9 Juli 2012. PT Damai Sukses Indo yang memegang IUP eksplorasi tertanggal 10 Desember 2012. PT Cinta Bumi Sukses Indo, PT Beta Bumi Sukses Indo, dan PT Merdeka Mining Service. Merdeka juga menguasai 99,9% saham Eastern Field Development Limited, pemilik mayoritas saham dan mengendalikan Vendor Resource Limit yang tercatat di Bursa Efek Australia. Melalui entitas anak perusahaan PT Batu Tua Karisma Permai dan PT Batu Tua Tembaga Raya, Vendor Resource Limited mengendalikan proyek tembakau Wetar di Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Merdeka melalui 66,7% kepemilikannya di PT Pani Bersama Jaya mengendalikan IUP Pani di Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Anak perusahaan PBJ, PT Pani Bersama Tambang, adalah pemegang saham 99,8% saham di PT Puncak Emas Gorontalo, di mana PEG sebagai pemegang 49% saham di PT Puncak Emas Tani Sejahtera selaku pemegang IUP Pani. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Visi, pemimpin global di industri pertambangan dan logam Indonesia. Misi, menjadi mitra pengembang pilihan di sektor industri pertambangan dan logam Indonesia, menjadi pemimpin dalam hal keamanan, konservasi lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, menciptakan nilai serta imbal hasil investor yang unggul melalui investasi yang cermat serta pengembangan proyek secara efektif, menjadi pemimpin dalam hal inovasi dan efisiensi. Yang selanjutnya ada company strategi. Untuk mencapai tujuan dan mendukung perusahaan secara efektif, PT Merdeka Copper Gold Tbk menerapkan langkah strategi mereka yang mendukung visi perusahaan, yaitu menjadi pemimpin global di industri pertambangan dan logam Indonesia dengan menekankan peningkatan kualitas kehidupan melalui pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh aspek bisnis. Keseimbangan pencapaian target tertinggi kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola berkorelasi serius kepada capaian kekuatan finansial. Secara garis besar, PT Merdeka Copper Gold Tbk menetapkan beberapa langkah strategi, yaitu: yang pertama, dapat memimpin pangsa pasar. 2. Memberikan value added yang baik untuk seluruh elemen yang berada di PT Merdeka Copper Gold Tbk. 3. Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara. Divisional strategi, visi dan arah rencana strategis yang dikembangkan oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk kemudian diterjemahkan ke dalam level divisi atau bisnis level, salah satunya oleh PT Bumi Suksesindo yang bergerak di bidang tambang emas di Banyuwangi. Perusahaan ini menggunakan struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan pada produk yang sama, proses yang sama, kelompok orang yang melayani pelanggan yang sama, dan atau berlokasi di daerah yang sama di suatu wilayah geografis. Secara umum, dalam struktur organisasi seperti ini bersifat kompleks
dan menghindari masalah yang terkait dengan struktur fungsional. Tiap-tiap divisi dapat beroperasi sendiri-sendiri di bawah pengarahan seorang manajer divisi yang bertanggung jawab langsung kepada CEO. Sasaran strategis sasaran jangka panjang PT Merdeka Cooper Gold Tbk adalah mencipta nilai dan meningkatkan kualitas kehidupan melalui pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. PT Merdeka Cooper Gold Tbk percaya bahwa kesuksesan jangka panjang bisnis mempermasyarakatkan adanya integrasi keberlanjutan di seluruh aspek bisnis. Keseimbangan pencapaian target tertinggi kinerja lingkungan sosial dan tata kelola berkolerasi serius kepada capaian kekuatan finansial. Sedikit tambahan, Merdeka sepenuhnya menyadari bahwa hubungan jangka panjang berbasis rasa saling percaya dan saling hormat-menghormati dengan para pemangku kepentingan merupakan elemen utama keberlanjutan. Prinsip-prinsip inklusivitas, materialitas, dan responsif sebagaimana ditekankan AA 1000 SES menjadi acuan dalam menjalin hubungan jangka panjang dan jalinan kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama Merdeka, pemegang saham, investor, karyawan, pemasok, komunitas, pemerintah, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil. Strategi fungsional memiliki beberapa langkah implementasi dari strategi melakukan inovasi produk tersebut diantaranya. Pertama, membentuk tim manajemen berpengalaman kelas dunia. Kedua, mengembangkan kebijakan dan prosedur penerapan standar operasional, lingkungan, dan sosial tertinggi semua lini operasi. Ketiga, penghematan energi dan antisipasi perubahan iklim. Keempat, memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan komunitas di sekitar operasi perusahaan. Kelima, memperhatikan kualitas air, kebisingan, kualitas udara, tanah, emisi, tumpukan, kontrol sedimen, keanekaragaman hayati, migrasi fauna, curah hujan, debu. Keenam, melakukan pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. PT Merdeka Cooper Gold Tbk telah melengkapi organ Dewan Komisaris dengan membentuk Komite Audit dan Komite Nasional dan Remunerasi serta organ direksi yang dilengkapi sekretaris perusahaan dan unit audit internal sesuai peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik. Perseroan juga telah melakukan pengembangan untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance di perseroan. Merdeka memprioritaskan investasi kepada komunitas sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Membiayai program komunitas, investasi terhadap komunitas ini dilakukan dalam upaya memperbaiki sektor ekonomi tradisional yang sudah ada. Dalam proses identifikasi, prioritisasi, dan pengembangan strategi menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan, mereka mengadopsi AA 1000 atau Stakeholder Engagement Standard atau SES 2015. SES menjadi acuan dalam menjalin hubungan jangka panjang dan jalinan kemitraan dengan para pemangku kepentingan utama, seperti pemegang saham, investor, karyawan, pemasok, komunitas, investor, pemerintah, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil. PT Merdeka Cooper Gold Tbk percaya bahwa keberhasilan perusahaan dipengaruhi oleh kinerja unggul dan kesejahteraan karyawan dan karyawan kontraktor. Tujuan perusahaan sehubungan dengan sumber daya manusia adalah menciptakan budaya yang memungkinkan karyawan bisa berkembang dan ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan perusahaan. Perusahaan melakukan seleksi yang mengedepankan talenta terbaik sebagai kunci terbentuknya keunggulan kompetitif. Perusahaan ini juga berkomitmen bahwa rekrutmen dan pemilihan dilakukan sejalan dengan keperluan usaha serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil dan konsisten. Perusahaan memastikan bahwa PT Merdeka Cooper Gold Tbk adalah tempat yang menarik untuk mengembangkan karir yang berarti dan berkembang secara finansial maupun kesempatan untuk tumbuh. Perusahaan tidak terlibat dalam atau mengizinkan segala macam bentuk paksaan kerja anak atau paksaan kerja di setiap lingkungan kerja. Perusahaan melarang ancaman
atau tindakan kekerasan saat menjalankan bisnis di dalam atau di luar lokasi perusahaan. Perusahaan mengembangkan dan mengkomunikasikan prosedur selalu dengan melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk mempromosikan praktik-praktik kekaryawanan yang adil dan transparan. Perusahaan berupaya memaksimalkan kerja lokal dan meningkatkan keragaman tenaga kerja untuk lebih mencerminkan masyarakat tempat kami beroperasi dan menginginkan lingkungan kerja di mana semua karyawan merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi sepenuh potensi yang dimiliki. PT Merdeka Copper Gold Tbk mengelola keluhan di tempat kerja dengan menjamin kerahasiaan yang menyampaikan keluhan tersebut. Perusahaan melakukan investigasi dan memproses keluhan-keluhan. Program pelatihan diselenggarakan baik internal maupun eksternal tergantung kebutuhan. Beberapa pelatihan terfokus kepada aspek-aspek pekerjaan seperti pelatihan keselamatan kerja dan respon darurat, pelatihan teknis pengoperasian alat berat, pengelolaan dan pelestarian lingkungan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Pelatihan tentang penanganan risiko lingkungan diberikan untuk memastikan bahwa potensi bahaya lingkungan di dalam dan sekitar area tambang terus diawasi dan ditanggulangi. Pada Desember 2018, total karyawan Merdeka sebanyak 2.154 orang, terdiri dari 126 orang tenaga kerja berjenis kelamin perempuan dan 2028 sisanya laki-laki. Meski tidak membatasi jumlah tenaga kerja dari warga negara asing sejauh memenuhi perundang-undangan yang berlaku tentang pemanfaatan tenaga kerja asing di Indonesia, pada tahun 2018, Merdeka mempekerjakan 35 orang tenaga kerja asing. Setiap tenaga kerja asing didampingi oleh tenaga kerja Indonesia untuk memastikan proses alih daya. Pada tahun 2019, Merdeka berhasil menjalankan seluruh operasi tanpa kehilangan kerja atau lost time injury. Proyek 7 Bukit mencapai total 18,8 juta jam kerja tanpa LTI. Proyek Tembaga Witar mencapai 7,3 juta jam kerja bebas LTI, sementara proyek Emas Tani mencapai 1.004 jam kerja tanpa LTI di tahun penuh operasi di bawah Merdeka. Tingkat frekuensi LTI pada tahun 2019 adalah 0,00, turun dari 0,11 pada tahun 2018. Tingkat frekuensi cedera total yang dapat direkam atau total recordable total injury frekuensi meningkat sebesar 65%, turun menjadi 0,34 dari 0,96 pada tahun 2018. Kejadian potensi insiden serius atau serious potential incident termasuk semua kejadian nyaris celaka yang memiliki potensi konsekuensi yang jauh lebih buruk, juga meningkat 30% dengan penurunan tingkat frekuensi potensi insiden serius menjadi 3,91 dari 5,62 pada tahun 2018. Sementara itu, tingkat frekuensi semua insiden juga meningkat sebesar 27% dari 52,77 pada tahun 2018 menjadi 38,44 pada tahun 2019. Strategi pemasaran. Definisi pemasaran menerjemahkan rencana strategi melalui 4P, marketing mix, dan STP yang diuraikan sebagai berikut. A. Produk. PT Merdeka Copper Gold mengeluarkan produk dan jasa pada pelanggan seperti di bawah ini. Yang pertama, eksplorasi. Yang kedua, pertambangan. Yang ketiga, produk emas. Yang keempat, perak. Yang kelima, tembaga dan jasa penambangan. B. Price. Price atau harga sangat mempengaruhi akan terjualnya suatu barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam menentukan harga, PT Merdeka ini menggunakan strategi seperti ini. Yang pertama, menentukan harga sesuai dengan segmen pasar. Yang kedua, variasi harga dari varian produk. C. Place. Place atau disebut dengan pendistribusian jaringan PT Merdeka Copper Gold yang sangat luas dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Hal ini merupakan sebuah penghargaan dari penjualan produk PT Merdeka. Promotion. Beberapa cara yang digunakan PT Merdeka Copper Gold. Yang pertama yaitu advertising, yang kedua personal selling, yang ketiga sales promotion, yang keempat public relation.
Strategi R&D. Definisi Research and Development PT Merdeka Copper Gold tidak bertujuan menciptakan nilai dan meningkatkan kualitas kehidupan melalui pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sejak berdiri pada 2012 lalu, berhasil melakukan initial public offering atau IPO pada 2015. Mereka senantiasa gigih berupaya menerapkan standar tertinggi dalam mengelola operasi pertambangannya dan berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. Upaya ini dimulai dengan membentuk tim manajemen berpengalaman kelas dunia, mengembangkan kebijakan dan prosedur, dan menetapkan standar operasional, lingkungan, dan sosial tinggi di semua lini operasi. Merujuk pada hasil dan operasi penentu materialitas laporan, di mana terdapat titik temu antara keberlanjutan bisnis Merdeka dengan peningkatan kehidupan para pemangku kepentingan. Fokus kinerja berkelanjutan yang dilaporkan adalah kesehatan dan keselamatan kerja, penerimaan sosial dan pembagian nilai, pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati, reklamasi, penghematan energi, dan adaptasi perubahan iklim. Sejak awal Merdeka menempatkan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan komunitas di sekitar operasi dengan prioritas tinggi. Mereka juga berkomitmen tinggi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan dengan standar tinggi. Dampak hal sharing value dengan para pemangku kepentingan. Merdeka mengintegrasikan pengelolaan dampak sosial dengan strategi pembangunan dengan operasi. Berbasis strategi di atas, kami yakin Merdeka akan tumbuh dan berkembang secara inklusif, responsif, dan berdampak pada penciptaan nilai dan peningkatan kehidupan para pemangku kepentingan.